Danny sedang mencium istrinya. Lalu sekelompok preman diam-diam mengambil foto mereka. Ia meminta mereka untuk menghapusnya. Tapi justru foto itu diposting ke internet. Istrinya ingin Danny memberi mereka pelajaran. Namun, Danny dikenal di kota sebagai orang yang lemah. Bahkan ketika orang-orang menghina dirinya, ia tidak pernah melawan. Preman itu pun lalu memprovokasinya dan mengatakan bagaimana mungkin pecundang seperti dia bisa mendapatkan wanita secantik istrinya. Mendengar itu, Danny pun hanya terdiam. Di dalam mobil, istrinya hanya bisa istighfar melihat Danny. Tetapi istrinya tidak tahu bahwa Danny memiliki masa lalu yang kelam dan berbahaya. Keesokan harinya, Danny membawa putranya yang masih kecil ke supermarket. Saat membuka pintu kulkas, seorang pembunuh bayaran diam-diam mengincarnya. Lalu, dengan gerakan lincah dan cepat, Danny berhasil menghindari setiap serangan. Si pembunuh sama sekali tidak bisa menyentuhnya. Danny bahkan sempat mengambil sebungkus popok dari lantai dan keluar dari toko, membuat semua orang yang melihatnya terkejut. Menyadari rahasianya terbongkar, Danny langsung melaju pulang dengan kecepatan tinggi. Namun setibanya di rumah, ia berlagak seolah tidak terjadi apa-apa. Para tetangga hanya terdiam kaku, terpana dengan apa yang baru saja mereka lihat. Danny tahu ia harus bergerak cepat. Ia mengeluarkan sebuah tas besar dari bawah tangga. Di dalamnya ada senjata dan paspor dari berbagai negara. Ia segera berkemas dan membawa ketiga anaknya untuk menemui sang istri, Jessie. Ia bilang pada keluarganya bahwa mereka akan pergi berlibur ke Las Vegas. Saat Danny hendak keluar dari tempat parkir, ia melihat seorang pembunuh bayaran sedang mengawasinya. Tepat pada saat itu, sebuah bus melintas, dan dalam sekejap mobil Danny menghilang dari pandangan. Ia mengira berhasil lolos, namun tak lama kemudian, mobil si pembunuh sudah berada tepat di belakangnya. Saat itulah Danny sadar pasti ada pelacak di mobilnya. Kalau tidak, mereka tak mungkin menemukannya secepat itu. Untuk mengatasi masalah itu, ia pergi ke dealer mobil tempatnya bekerja. Ia mengangkat mobil pura-pura memeriksa, lalu dengan cepat menemukan alat pelacak yang tersembunyi di bawahnya. Ia mencabutnya, dan diam-diam menempelkannya ke mobil seorang rekan kerja yang hobi balapan. Begitu para pembunuh mengikuti mobil yang salah, Danny membawa keluarganya menuju Las Vegas. Tapi di perjalanan, ia menemukan masalah baru. Istri dan anak-anaknya mengunggah aktivitas liburan mereka di media sosial. Danny mencari alasan untuk mengumpulkan semua ponsel mereka. Lalu, tanpa peringatan, ia membuang semuanya ke sungai. Keluarganya terkejut. Danny hanya tersenyum dan berkata, "Liburan tanpa ponsel akan membuat kita lebih dekat." Sementara itu, di rumah Danny, Mike pemimpin para pembunuh tiba. Saat melihat foto keluarga bahagia Danny yang berjumlah 5 orang, ia marah besar. Ia segera memerintahkan semua anak buahnya dan para peretasnya untuk menemukan Danny dengan cara apapun.